Gak. Selamat pagi semuanya, kami dari TRM 614 dengan tim 06 dengan judul perancangan visual naratif Instagram untuk meningkatkan personal branding UMKM kuliner kedai Mak Cibata yang beranggotakan saya sendiri Esther Jessica Situmorang, Hanifah Pramudita Setiawati, Aisyah Soekardi Putri, dan Amelia Simanjuntak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pramudita Setiawati. Baik, terima kasih Esther. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari penelitian kami, di mana terdapat UMKM kuliner Batam yang terdiri dari 1.376 pelaku usaha aktif, di mana mau tidak mau mendorong untuk usaha kebutuhan digital. Salah satu platformnya yaitu Instagram. Namun pada kedai Makci yang sudah memiliki kualitas produk yang sangat baik, masih belum konsisten dalam visual Instagram. Dan solusi dari kami adalah melakukan perancangan ulang visual dan konten visual naratif yang berbasis kerangkana dengan metode penelitian R&D, model AD, dan design thinking. Selanjutnya, dari latar belakang tersebut terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang ulang elemen identitas visual. Yang kedua, bagaimana merancang visual konten Instagram. Yang ketiga, menguji kelayakan konten dengan kuesioner Likert berbasis NAR. Dan terdapat beberapa batasan masalah, yaitu hanya platform Instagram saja, lalu tidak membahas dari segi manajemen maupun keuangan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hanifah. Oke, terima kasih Dita. Selanjutnya kita memasuki bab 2, yaitu landasan teori. Kita mulai dari tinjauan pustaka. Jadi ini ada 3 penelitian terdahulu yang kami pakai sebagai fondasi. Yang pertama ada Nugroho et al. Pada tahun 2024, di mana menyimpulkan kalau estetika yang konsisten itu berikat dengan emosional yang kuat dari audiens. Lalu dari Rias et al. Pada tahun 2025 menyimpulkan bahwa redesign meningkatkan gaya tarik dan brand awareness. Lalu dari Prawira et al. Pada tahun 2024 yang juga menggunakan design thinking dan model AD, yang dimana itu juga relevan dengan proyek kami, di mana mereka menyimpulkan bahwa konten visual yang menarik membuat brand awareness yang signifikan. Next. Berikut ada 3 landasan teori dari yang kami simpulkan dari proyek kami. Yang pertama ada visual naratif, yaitu pendekatan dan penyampaian pesan lewat rangkaian elemen visual membentuk alur cerita. Lalu kerangkanar, di mana konten naratif harus membangun konteks atau disebut juga narat, dan gerakan respon atau disebut act, lalu menciptakan resonasi emosional atau disebut juga resonate. Lalu identitas visual, di mana sebuah merek itu harus direpresentasikan melalui logo, warna, tipografi, dan elemen grafis yang konsisten. Oke, selanjutnya ada kerangka konseptual. Berdasarkan teori-teori tadi, kami membentuk kerangka konseptual yang berangkat dari kondisi awal UMKM kedai Makci yang Instagramnya itu tidak konsisten dan belum memiliki rule of good design yang baik. Lalu visualnya tidak seragam, di mana personal brandingnya juga lemah. Nah, untuk proses perancangannya sendiri, kami pakai metode R&D dan model AD yang dimulai dari analisis sampai evaluation. Lalu untuk keluarannya sendiri itu ada konten visual naratif berupa feeds, story, dan reels, dan identitas visual baru berupa logo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pramudita. Baik, terima kasih Hanifah. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait metode penelitian yang kami gunakan, yaitu R&D dengan model AD. Terdapat beberapa tahapan dari AD. Yang pertama itu analisis, diimplementasikan melalui aktivitas kami, yaitu observasi terhadap Instagram langsung, Instagram kedai Makci. Lalu desain, kami menerapkan secara utuh design thinking. Development, kami melakukan produksi aset. Implementation, kami mencoba mengunggah dari desain draft kami ke Instagram uji coba. Yang terakhir, evaluation, kami melakukan evaluasi formatif dan sumatif yang berbasis kuesioner NAR. Selanjutnya di sini ada visualisasi dari metode penelitian yang kami lakukan, yang kami gunakan. Bisa dilihat pada tahap AD di bagian desain. Di sini kami terapkan design thinking secara keseluruhan untuk tahap perancangan. Selanjutnya
Terdapat metode perancangan yang kami gunakan, beberapa elemennya ada target audiens yaitu seluruh kalangan, tone visualnya itu hangat, alami, dan bold, formatnya ada feed, story, dan reels, lalu rasionya 4:5 dan 9:16. Untuk style desainnya kami menggunakan style desain bold, fast food, dan sentuhan natural. Lalu yang terakhir palet warna dan tipografi yang kami gunakan, terdapat 3 tipografi dan 4 palet warna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amel. Selanjutnya berikut adalah mind mapping, di mana ini merupakan langkah awal sebelum kami melakukan redesign, di mana di mind mapping ini kami mengumpulkan seluruh konsep atau referensi dimulai dari brand personality, font, color palette, style design, logo, pattern, dan visual narrative. Setelah mengumpulkan beberapa referensi, next slide, kami mengecilkan atau mempersempit referensi atau ide kami menjadi mood board, di mana pada saat ini ada style design yang kami gunakan yaitu bold, fast food, pattern yang kami gunakan yaitu geometrik, beberapa pose untuk logo, next slide, asap masakan, properti dapur atau tekstur kayu untuk memperkuat visual naratif, lalu super grafik yang didominasi oleh hijau dan krim dengan motif bahan alami. Next slide. Berikut adalah draft logo atau mockup, feed, story, dan reels, di mana kami mengutamakan foto produk lebih dominan daripada elemen lainnya. Lalu slide selanjutnya, berikut adalah metode pengumpulan data, di mana agar desain kami bisa diketahui layak atau tidak, itu dilakukan 2 evaluasi. Pertama ada evaluasi formatif, di mana ini menggunakan one-to-one evaluation untuk klien UMKM kedai maci Batam. Lalu small group itu diujikan pada 2 dosen ahli DKV, file trial itu diujikan pada tim peneliti dan manajer proyek. Lalu evaluasi sumatif itu diujikan pada 30 konsumen atau audiens umum. Slide selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, Aisyah. Oke, terima kasih Amel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pengujian di bab 4. Yang pertama implementasi. Nah, pada implementasi ini kami menggunakan Instagram uji coba, di mana kami mengupload semua produk yang telah kami hasilkan. Nah, beginilah tampilan yang sudah kami upload. Dapat dilihat feed Instagram visual naratif kami, terus Instagram visual naratif kami, kemudian untuk identitas visual, terakhir terus Instagram visual naratif kami, story Instagram visual naratif kami itu kami repost dari feeds yang ada. Next. Kemudian untuk instrumen pengujian kami menggunakan skala Likert yang kami bagikan melalui Google Form. Next. Nah, selanjutnya untuk hasil pengujian, karena terdapat 3 tahap di pengujian formatif. Nah, untuk one-to-one evaluation kami kepada pemilik UMKM dengan skor 5/5, di mana itu adalah sangat layak. Kemudian untuk small group kepada 2 ahli DKV kami mendapatkan nilai sebanyak 70/100 yang mengindikasikan kalau itu layak. Kemudian untuk field trial itu adalah evaluasi dari tim internal. Next. Nah, kemudian untuk hasil pengujian di evaluasi sumatif kami menggunakan kami ajukan kepada 30 responden. Untuk aspek nerat itu kami dapatkan persentase hasil sebanyak 90%. Untuk act kami dapatkan 87,37%. Untuk resonate kami dapatkan 88,67%. Dan untuk hasil akhir dari penelitian kami, produk yang kami hasilkan mendapatkan hasil 88,67%, yang mengindikasikan kami sangat layak untuk mempublikasikan produk yang telah kami hasilkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Esther. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dokumentasi proses produksi produk multimedia yang terbagi menjadi 3 tahap, yaitu praproduksi. Tim melakukan wawancara dengan pemilik klien maci yang menggali tentang informasi perusahaan, informasi usaha. Yang kedua, produksi perancangan desain feed, logo, dan karakter visual. Yang ketiga, produksi konsultasi desain kepada manajer proyek. Next. Baik, di sini saya menjelaskan tentang kesimpulan. Yang pertama itu adalah identitas visual kedai maci telah berhasil dirancang mencakup logo, palet warna, tipografi yang konsisten. Yang kedua, konten visual naratif berbasis kerangka NAR.
yang berhasil dirancang dalam format feed, story, dan reels Instagram yang konsisten. Yang ketiga, hasil uji kelayakan, evaluasi formatif ahli DKV yang mencapai 70% dengan kelayakan layak, dan evaluasi sumatif 30 responden 88,67% dengan sangat layak. Baik, sekian dari presentasi kami.